Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Orderan dari Alam Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari ini lumayan banyak tamu yang ingin bertemu dengan kami dan ingin mendengar cerita dari kami. Pokoknya beneran sangat viral tentang kami pasutri yang hilang secara misterius. Dari tadi kami juga selalu difoto dan selalu kena sorot kamera HP dari mereka yang datang ingin bertemu kami. Bahkan sejak kedatangan kami di rumah tadi, orang-orang ramai mengambil foto kedatangan kami. "Ada oleh-olehnya gak nih?" tanya Bibi. "Oleh-oleh?" "Iya, oleh-oleh. Emang Ilham dan Rima habis liburan datang di luar kota? Ada-ada saja," saut pamanku tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar kata oleh-oleh, aku kembali teringat dengan bingkisan plastik misterius yang entah apa isinya. Baru saja aku mau beranjak menuju ke kamar untuk membuka bingkisan itu, tiba-tiba teman-temanku datang beramai-ramai ingin melihatku. Aku kembali disibukkan bercengkerama dengan mereka sambil bercanda gurau hingga sore hari. Aku kadang tersenyum melihat orang-orang yang datang hanya ingin bertemu kami dan ingin mendengar cerita. Para wartawan juga datang mewawancarai Bang Ilham. Terlihat wajah Bang Ilham cengengesan saat ditanya-tanya. Kudengar Bang Ilham menjelaskannya dengan bahasa daerah campur bahasa Indonesia. Pokoknya dia ngomong belepotan. Paman yang mendengarkan juga ikut tertawa. Malam hari tiba, sampai malam pun masih ada orang yang datang bertamu. Walaupun badan masih lelah ingin beristirahat, tapi mana mungkin kami menolak untuk bertemu mereka. Hari ini ada tangisan yang pecah, ada canda tawa yang kurasa sangat membahagiakan. Ibuku, adikku dan bibiku tidak hentinya dari tadi selalu membuat teh hangat dan membuat kue gratis buat para tamu yang ingin bertemu kami. Pokoknya hari ini kue biasanya yang kami jual kami gratiskan untuk tamu yang datang. Ibuku tidak hentinya untuk tersenyum bahagia. Kulihat beliau begitu bahagia terpancar dari kurat wajah beliau yang sudah tua itu. Dari pagi tadi membuat bermacam bubur, kue-kuean dan minuman yang disuguhkan. Tidak hentinya orang-orang yang berdatangan, padahal kurasa wajah-wajah mereka yang datang seperti tidak pernah melihat sebelumnya. Tapi aku berprasangka baik saja, mungkin mereka ingin bersilaturahmi dengan kami. "Serasa banyak banget ya Bang, yang ingin bertemu kita." "Iya, padahal abang sebagian tidak ada yang kenal." "Ya mungkin orang penasaran dengan kita yang tiba-tiba terkenal." "Iya, terkenal hilang, bukan terkenal karena berprestasi," jawab suamiku terkekeh. Mereka datang sehabis sholat isya. Datangnya ingin menyapa kami, lalu bersalaman dengan kami berdua, lalu mereka makan makanan yang disuguhkan. Mereka tidak banyak bicara dan tanya. Para tetangga dan para kerabat masih disibukkan dengan membuat kue, karena tamu yang datang tidak putus-putus. Aku pun sangat kelelahan. Bang Ilham dari tadi selalu tertawa saat ditanya-tanya para wartawan. Pukul 11 malam pamanku segera menutup pintu agar tidak ada tamu lagi yang datang, karena paman melihat kami berdua yang tiada henti melayani para tamu. Para tetangga juga masih ada, mereka masih beres-beres di dapur. Segera aku bersih-bersih diri dan selanjutnya istirahat. Karena sejak tadi aku sangat ingin merebahkan badan. Dari tadi aku hanya pamit untuk mandi dan sholat saja. Sisanya aku duduk di ruang tamu menyalami para tamu-tamu. "Kenapa banyak banget ya tamu yang datang? Padahal siang tadi sudah pada pulang." Sepertinya paman juga keheranan sama sepertiku. Memang siang hari tadi yang datang tidak ada lagi, kecuali teman-temanku dan para wartawan, 2 atau 3 orang saja. Untungnya aku sempat tidur siang tadi lumayan lama. "Iya, padahal aku tidak pernah melihat mereka. Apa mungkin orang-orang pasar ya?" saut suamiku dan dia juga merasakan hal yang sama. "Iya,
Palingan orang pasar, mungkin para langganan kalian juga. Timpal ibuku sambil menatap piring. Iya betul itu Bu, tapi semakin sore dan malam yang datang malah membludak. Ingin sebenarnya sehabis sholat isya tadi, aku langsung rebahan. Tapi tidak enak untuk meninggalkan mereka. Meski mereka tidak banyak bicara, datang langsung salaman dan mereka langsung makan kue. Begitulah yang kulihat. Mereka datang langsung salaman menanyakan kabar kami dan mengucapkan alhamdulillah atas kepulangan kami begitu saja. Selebihnya mereka langsung makan kue-kue yang disuguhkan. Iya, sebenarnya paman juga memperhatikan. Makanya saat paman lihat hampir tengah malam, tidak hentinya tamu yang datang. Dan tadi saat sudah sepi, paman bergegas menutup pintu. Mendengar penuturan paman yang merasa janggal kali ini dalam keadaan sadar, aku merinding. Aku benar-benar tidak kenal dengan mereka. Mungkin orang jauh yang ingin melihat kami secara langsung. Apa jangan-jangan mereka dari alam gaib yang datang? Tanya suamiku. Ih, serem, saut bibiku. Sudah, jangan dibahas lagi, saut ibuku menegur. Cepat kalian ke kamar langsung tidur. Aku dan Bang Ilham langsung masuk kamar, langsung merebahkan badan di atas ranjang. Ibuku masih sibuk berberes. Para tetangga sebagian juga masih ada. Kerabatku seperti sepupu dan budeku, mereka menginap di sini. Baru saja merebahkan badan, aku dan Bang Ilham langsung tertidur pulas. Rencananya kami akan membuka bingkisan itu malam ini. Tapi berhubung sangat capek, kami langsung tertidur. Samar ku dengar ada tamu lagi yang datang padahal pintu depan sudah ditutup. Sekarang pun sudah tengah malam. Berhubung kamar kami ini berdampingan dengan dapur, makanya telingaku bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh ibuku dan yang lainnya. Assalamualaikum, kami ingin bertemu dengan Rima. Saya mau meminta maaf atas anak saya karena mereka sudah mengganggu Rima, ucap seseorang dari dapur. Waalaikumsalam, Rima dan suaminya sudah tidur. Mari masuk Bu, jawab bibiku. Tidak usah, cuma sebentar saja. Kemarin anak kembar kami ini mengganggu Rima. Saya datang ke sini mau minta maaf, ucap ibu-ibu dari luar. Oh iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah Rima sekarang sudah datang dengan selamat bersama suaminya, jawab ibuku. Mari masuk saja, makan kue dulu, pinta ibuku ramah. Tidak usah Bu, rencananya kami datang ke sini hanya ingin meminta maaf, tolak ibu itu halus. Ya sudah, ini bawa buat anak laki-laki kamu yang tampan-tampan ini, ucap ibuku yang sepertinya mengasihkan kue ke ibu-ibu yang datang di tengah malam begini. Terima kasih, kami pamit lagi ya. Assalamualaikum. Dengan serentak keluargaku yang di dapur menyambut salamnya. Entah siapa yang datang, sepertinya beliau membawa anak laki-laki. Karena yang kudengar ibu menyebut anak yang tampan-tampan. Sepertinya anaknya banyak. Besok akan aku tanyakan kepada ibu. Kami tertidur sangat nyenyak hingga tidak terasa sudah masuk subuh. Terdengar suara azan dari masjid dan musola terdekat saling bersautan. Aku bangun dari tidurku, kulihat di sampingku Bang Ilham sudah tidak ada lagi. Segera aku bangkit untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Kulihat ke dapur, ternyata Bang Ilham ada di sana, sedang minum dan pamit untuk pergi ke masjid bersama paman. Sehabis sholat subuh, aku membantu ibuku di dapur untuk menyiapkan makanan untuk makan pagi. Kalian jadi hari ini periksa kandungan Rim? Tanya ibuku. Jadi Bu, ntar pagi-pagi sekali kami pergi mendaftar. Sekitar pukul 7 pagi sesudah makan pagi bersama, aku dan Bang Ilham bersiap-siap pergi ke klinik untuk USG kandungan. Kami bercepat-cepat pergi ke arah kota untuk mendaftar. Aku melupakan sesuatu rencananya. Pagi ini aku akan menanyakan siapa yang di tengah malam tadi datang. Bang, dengar nggak? Tengah malam tadi ada yang datang lagi. Nggak ada. Abang bersangatan capek, jawab Bang Ilham. Memangnya ada yang datang lagi? Iya, rasa-rasanya aku ada mendengar Bang. Aku juga tidak tahu siapa. Aneh juga ya. Tamu yang datang tidak ada habisnya. Iya, padahal udah tengah malam. Tidak lama kami berdua sampai di klinik. Segera Bang Ilham mendaftar lebih cepat agar tidak menunggu lama. Orang-orang juga belum datang karena sengaja kami lebih awal datang. Dengan rasa yang tidak karuan kami menunggu dipanggil. Aku sangat khawatir atas kandunganku karena datang dari perjalanan jauh dan tadi malam juga kurang istirahat. Ada gerak-gerak adik? Ada, tapi ingin memastikan saja.
Akhirnya namaku dipanggil perawat untuk masuk ke dalam. Aku berbaring di atas ranjang sedangkan Bang Ilham berdiri di sampingku. Saat gel yang dioleskan ke perut bagian bawah, sang dokter laki-laki memutar-mutar alatnya dengan tatapan ke layar monitor. Dokter menjelaskan ternyata ada 2 bayi di dalam rahimku yang tumbuh sehat. Kulihat mereka bergerak-gerak. Aku tersenyum haru melihatnya. Ini adalah penantian 5 tahun lamanya. Suamiku juga sangat fokus melihatnya. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan menerima resep obat, kami berdua keluar dari ruangan itu untuk bayar administrasi. Sehabis dari menebus obat, kami langsung menuju pulang ke rumah. Alhamdulillah, sehat ya dek, ucap suamiku sambil memegang jemariku. Iya, tidak lama lagi kita akan jadi orang tua. Saat di jalan, aku ingin mampir sebentar ke warung bakso untuk membelinya. Serasa aku sangat ingin makan bakso. Kami berdua membungkus bakso 6 bungkus karena di rumah ada banyak kerabatku. Sehabis bayar bakso, kami kembali ke motor. Dari seberang jalan, aku menangkap seorang laki-laki parubaya yang kurasa tidak asing. Bang, coba lihat bapak-bapak yang duduk di warung seberang itu. Oh, abang lihat beliau sedang mengopi. Siapa ya beliau? Saat mataku melihat truk trailer yang terparkir di bahu jalan yang tidak terlalu jauh dari warung kopi itu, aku teringat kalau aku dan Bang Ilham pernah bertemu sopir truk trailer yang sedang mengantarkan pesanan ke kota metropolitan itu. Bang, bukannya beliau sopir truk trailer yang ketemu kita waktu di alam gaib? Tanyaku memastikan. Itu sepertinya truk trailer beliau, sambungku sambil menunjuk ke arah truk trailer. Oh iya betul, abang ingat, kita ke sana yuk, ucap suamiku sambil menggandeng tanganku untuk menyeberang. Alhamdulillah beliau juga bisa kembali. Iya alhamdulillah, kita tanya-tanya nanti gimana caranya beliau pulang, apa seperti kita juga. Saat kami mau menghampiri beliau ke seberang jalan, saat itu juga beliau mau beranjak pergi dari warung itu. Pak, bapak, panggil suamiku sedikit berteriak. Tidak lama beliau menoleh ke arah kami. Beliau sepertinya terkejut melihat kami. Kami berdua mendekat ke arah beliau. Ada banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Bapak, sopir yang membawa alat berat kemarin kan? Tanya suamiku langsung. Iya, kalian yang saya panggil di jalan itu juga kan? Iya pak, alhamdulillah bisa bertemu bapak lagi di sini. Bapak kapan sampai di sini? Baru kemarin neng, jawab beliau singkat. Aku mendengar jawaban dari beliau juga terkejut. Ternyata lebih cepat kami sampai daripada bapak ini. Kemarin kita itu sama-sama nganterin pesanan di alam gaib pak, jelas suamiku. Astagfirullah, berarti benar. Saya habis nganterin alat itu seperti linglung dan serasa ingin minum kopi. Ternyata saya terbawa arus ke sana, ucap beliau yang tidak menyangka. Gimana dengan alat berat itu? Apa bertemu dengan pemiliknya? Kami bertiga mengobrol di warung bakso tadi. Sepertinya bapak sopir ini belum makan. Makanya kami meminta beliau untuk mengobrol sambil makan bersama. Aku dan Bang Ilham mendengarkan penjelasan tentang beliau. Saya sama sekali tidak bertemu dengan pemiliknya. Kalau alamatnya gimana pak? Tanya suamiku yang sepertinya sangat penasaran. Alamatnya juga tidak ketemu. Saya telepon berkali-kali, nomornya juga tidak aktif lagi. Saya bingung nganternya kemana. Akhirnya kan kemarin saya ketemu kalian dan bertanya tentang alamat itu. Tapi kalian juga tidak tahu. Nah, di sana saya benar-benar kebingungan. Di telepon tidak bisa, alamatnya juga tidak ketemu. Padahal saya juga sudah masuk ke jalan raya yang besar, tapi nihil, sama sekali tidak ketemu. Saya terdiam sejenak. Tiba-tiba pemiliknya menelpon, memakai nomor yang sama. Pemiliknya berkata turunkan saja di tanah lapang tempat bapak parkir itu. Saya kaget, kenapa sang pemilik tahu kalau saya parkir di tanah kosong itu? Padahal tidak ada siapa-siapa di sana selain saya dan teman saya. Dari mana beliau tahunya? Nomor yang sejak tadi saya telepon itu juga beneran tidak aktif. Tapi saat pemiliknya nelpon malah tersambung. Terus gimana lagi pak? Tanya suamiku yang dari tadi selalu mendengarkan. Saya dan teman saya menurunkan alat itu di tanah kosong sesuai permintaan pemiliknya. Setelah selesai saya ingin mengabari pemiliknya lagi kalau alatnya sudah diturunkan. Tapi setiap saya yang ingin menelpon pasti nomornya tidak aktif lagi. Dari situ saya benar-benar tidak bertemu dengan pemiliknya ataupun alamatnya, karena saya diminta untuk menurunkan alat itu di tanah kosong itu.
Aku dan suamiku hanya manggut-manggut mendengarkan penjelasan beliau. Sebenarnya tanah kosong yang beliau maksud itu seperti hutan, tapi kalau lurus sedikit lagi akan bertemu jalan lebar yang mulus. Dan ada banyak terdapat rumah-rumah mewah. Terus Bapak pulangnya gimana? Bisa sampai ke dunia nyata lagi? Saya tetap menjalani jalan yang sebelumnya saja dan tiba-tiba saya sudah berada di dalam kota ini. Waktu itu saya tidak sadar kalau ternyata saya bersama teman saya terbawa arus mengantarkan pesanan ke alam gaib. Syukur alhamdulillah Bapak bisa sampai ke kota asal lagi. Iya, ternyata orang-orang di sana sangat sejahtera kehidupannya. Akhirnya terjawab sudah tentang bapak sopir ini. Ternyata beliau tidak bertemu dengan pemiliknya. Alamatnya pun tidak ketemu juga. Tapi sang pemilik hanya menelpon dan memberitahu kalau alatnya diturunkan di tanah kosong itu saja. Aneh memang, padahal pemiliknya tidak ada terlihat dan hanya meminta lewat telepon. Tapi tahu kalau sopir sedang berada di tanah kosong. Apa sekarang bapak sudah sadar? Sudah Neng, kemarin sudah saya bawa minum kopi. Kalau kalian kapan sampainya? Sudah 2 harian Pak. Setelah bertukar cerita kepada bapak sopir ini, tidak mengalami jalan yang seram seperti jalan kami. Aku rasa Mbak Kemuning bukan orang jahat. Tapi kenapa mereka mengarahkan jalan yang menyeramkan itu? Apa keluarga bapak tidak mencari bapak karena sudah menghilang? Tidak ada, karena mereka tahu saya bekerja saja. Memang yang ku tahu kalau para sopir ini memang sering berhari-hari tidak pulang ke rumah. Makan dan tidur kadang hanya di jalanan dan mampir di bahu jalan untuk istirahat. Jadi para keluarga tidak ada yang mencarinya. Kami masih berbincang-bincang dengan beliau dengan asiknya. Tidak terasa bakso yang di mangkok sudah habis. Setelah Bang Ilham membayar bakso, kami berpisah dengan bapak sopir itu. Aku dan Bang Ilham melanjutkan pulang ke rumah. Kami mengendarai motor sangat pelan. Bang, kenapa hanya kita yang jalan pulangnya berbeda? Kita beda tujuan, Dik. Mungkin ada maksud lain dari keluarga Mbak Kemuning, jadi mengarahkan jalan pulang kita berbeda. Terus apa alasannya mereka seperti membuat kita kesasar begitu, yang di setiap jalannya ada penampakan? Abang juga nggak tahu, Dek. Bang Ilham mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang. Kulihat bakso yang kami bungkus tadi sepertinya miminya membengkak, karena keasikan bercerita dengan bapak sopir tadi. Tiba di rumah ternyata ibuku sudah menunggu. Sepertinya beliau sangat khawatir atas kami yang memeriksakan kandungan cukup lama. Itu ibumu sangat takut kalau kalian hilang lagi, ucap pamanku terkekeh. Ya ampun Bu, tadi kami sempat makan bakso makanya pulang telat, ucapku sambil menyerahkan 6 bungkus bakso. Iya, ibu takut kalau terjadi lagi. Kurasa ibuku juga sangat trauma atas hilangnya kami secara mendadak. Hingga beliau sangat khawatir kalau aku dan Bang Ilham pergi dari rumah. Siang ini tidak ada yang datang lagi. Aku dan Bang Ilham berbincang di dapur sambil menonton televisi bersama yang lainnya. Sepupu dan budeku sudah pulang ke rumah mereka. Kalau rumah adikku bersebelahan dengan rumah ini, sedangkan rumah paman dan bibiku hanya disekat 2 buah rumah untuk sampai ke rumah mereka. Gimana keadaan kandungan kamu, Rin? Tanya ibuku. Alhamdulillah baik, Bu. Pada sehat. Laki-laki atau perempuan? Tanya bibiku. Tadi keduanya tidak kelihatan, Bi. Terserah laki-laki atau perempuan, yang penting sehat, tidak kurang satu pun. Tidak berapa lama azan duhur berkumandang dari masjid dan musola terdekat. Suamiku izin pamit untuk sholat berjamaah, sedangkan aku menyiapkan makan siang bersama ibu dan bibiku. Aku tidak sabar menunggu Bang Ilham datang. Nanti sehabis makan bersama kami berdua akan membuka bingkisan itu. Sebenarnya aku sudah penasaran dan dibuat tidak sabar. Tapi Bang Ilham melarangnya aku membuka terlebih dahulu. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Bang Ilham juga tidak tahu apa isinya. Bang Ilham datang dari masjid bersama paman. Kami semua makan siang bersama sambil bersanda gurau. Ibuku memasak sayur bening dengan ikan bakar bersama sambal terasi yang sangat nikmat sekali. Apalagi dimakannya waktu siang hari begitu bersama sanak saudara. Sesudah makan aku kembali membantu beberes. Saat hendak masuk ke kamar, tiba-tiba ibuku memanggilku. Rim, ini ada tadi malam yang datang ke sini mencari kamu. Katanya beliau mau minta maaf, ucap ibuku. Siapa, Bu? Minta maaf kenapa? Tadi malam saat kalian sudah tidur, ada seorang ibu datang bersama 3 orang anak kecil dan mereka kembar.
Katanya anak ibu tadi pernah berbuat salah sama kamu. Aku mencoba mengingat, tapi otakku tidak mampu. Aku benar-benar lupa. Emang ada ya? Anak kembar laki-laki? Iya, sangat tampan dan putih sekali. Nah terus, sang ibu mengasihkan ini kepada kamu sebagai tanda minta maaf dari anak-anaknya. Jelas ibuku sambil menyerahkan kantong plastik kecil. Ini apa, Bu? Gak tahu, ibu gak ada melihatnya karena itu punya kamu. Kupegang-pegang isinya seperti keras. Aku terlonjak kaget saat Bang Ilham memegang bahuku. Kenapa, Dek? Itu apa? Kembali ibuku menjelaskan tentang ada seorang ibu yang datang bersama 3 orang anak kembar, mereka yang ingin meminta maaf kepadaku. Aku masih berpikir sebenarnya siapa yang datang tengah malam hanya ingin minta maaf, sedangkan aku tidak kenal. Aku mencoba mengingat-ingat apa anak kecil muka tirus itu yang kulihat waktu di alam gaib. Suamiku menarik tanganku membawaku ke dalam kamar. Dek, sepertinya anak kecil yang mengganggu kita di jalan berkali-kali itu, ucap suamiku. Sedangkan otakku juga menjurus ke arah sana. Siapa lagi kalau bukan mereka? Segera kulemparkan bungkusan plastik itu ke atas ranjang. Aku sangat takut kembali dibuatnya. Kenapa mereka sampai mengikutiku ke rumah? Saat setelah aku melemparkan, suamiku malah mengambilnya dan ingin membukanya bersama-sama dengan bingkisan yang lain. Suamiku menaruhnya di atas ranjang dan mengambil bungkusan plastik 3 lainnya yang disembunyikan suamiku di bawah ranjang ini. Yang paling besar hanya pemberian orang tua Nadia, sedangkan yang paling kecil yang dikasihkan ibunya, si kembar itu, sebagai permintaan maaf. Entahlah apa isinya. Suamiku membuka bungkusan plastik hitam pemberian Ibu Aini terlebih dahulu. Saat suamiku mengeluarkan isinya, kami berdua dibuat kaget. 3 biji emas batangan dengan ukiran bermotif kuda dengan ukuran sekepal tangan. Ini emas, Bang? Tanyaku dengan suara bergetar. Iya, sepertinya ini emas. Bacain sholawat, Dek, biar gak hilang. Alhamdulillah, ini beneran gak? Tanyaku sambil memegang emas berbentuk balok itu. Apa jangan-jangan ini cuma mainan saja? Tanyaku seperti tidak percaya. Beneran sepertinya ini, Dek. Yang ku tahu, dengan ukiran kuda ini emas mahal. Kami bergegas mengambil plastik selanjutnya. Kali ini Bang Ilham membuka plastik berwarna hitam, pemberian Pak Haji Gofar. Dengan tangan yang bergetar dan keringat yang membasahi suamiku membuka plastik itu. Kali ini aku melongo melihat isinya. Terdapat baju gamis putih laki-laki dan peci putih. Di dalam lipatan baju gamis itu terdapat selembar surat. Pakailah nanti di tanah suci, isi surat itu. Suamiku langsung memamerkan baju gamis itu. Wajahnya semringah mendapatkan baju gamis itu. Alhamdulillah, ucap kami bersamaan. Bagus banget, ucap suamiku dengan mata yang berbinar. Iya, cocok deh di badan abang. Suamiku dengan tergesa-gesa membuka plastik merah selanjutnya, pemberian dari orang tua Nadia. Plastiknya lebih besar sedikit dari plastik Bu Aini dan Pak Haji Gofar. Bang Ilham mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Ya ampun, santai saja dong, Bang. Iya, abang sangat bersemangat sekali. Suamiku langsung merobek plastik merah itu. Peluhnya menetes. Aku yang melihatnya tersenyum. Kami berdua terkejut saat melihat isi bungkusan plastik merah pemberian ibunya Nadia itu. Di dalamnya terdapat kain putih. Suamiku mengambilnya. Ternyata kain putih itu adalah pembungkusnya saja. Aku menatap suamiku. Kupegang kain putih itu bersangatan lembutnya. Entah kain apa ini. Cepetan buka, Bang. Perlahan Bang Ilham membuka ikatan kain putih itu. Terdapat isinya gelang 2 buah, kalung dan batu. Kalung dan gelangnya berwarna putih dengan permata berwarna hijau. Sangat-sangat indah dan berkilau. Kalung dan gelang, Dek? Iya, indah banget, Bang. Jawabku tersenyum ketir. Kami berdua berpelukan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelumnya selalu kami solawati, karena pernah ku dengar cerita kalau tidak disolawati akan hilang lagi. Coba pakai langsung, Dek. Segera aku memakai 2 buah gelang rantai itu yang dihiasi permata hijau. Bang Ilham juga langsung memakaikan kalung perak dengan buah permata hijau. Sini abang pakaikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Cantik sekali, Dek. Maaf abang tidak pernah membelikan kalung dan gelang begini. Liris suamiku terisak. Gak apa-apa, Bang, jangan sedih, mungkin rezekinya lewat sini. Buah kalungnya sangat indah sekali. Tidak pernah sebelumnya aku memakai perhiasan begini.
Gelangnya juga sangat pas di tanganku. Permata dan buah kalungnya sama-sama berwarna hijau mengkilap. Ini batu apa, Bang? Iya, ini batu apa ya? Tanya suamiku balik. Batu berwarna hijau itu kupegang. Warna hijaunya juga sangat indah sekali. Kembali kuletakkan batu hijau itu di atas kain putih pembungkusnya. Aku kembali memegang kain putih itu. Kain putih yang sangat bersih dan lembut. Pokoknya kainnya sangat bagus. Dek, abang buka ya bungkusan plastik kecil ini, izin suamiku. Terakhir kami membuka bungkusan dari seorang ibu yang tadi malam datang bersama 3 putra kembarnya. Abang buka sendiri aja, aku keluar aja ya. Jangan dek. Plastik yang terakhir ini sangatlah kecil. Kurasa bukanlah barang seperti sebelumnya kami buka tadi. Aku berdiri terlebih dahulu bersiap-siap lari keluar kamar. Aku takut kalau isinya barang aneh. Suamiku mengeluarkan isi plastik kecil itu. Terdapat di dalam plastik itu sebuah kantong berwarna hitam. Dengan dada yang berdebar, suamiku langsung mengeluarkan isinya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, liris suamiku. Mataku terbelalak, aku melihat sebuah kalung perak dengan buah kalung berwarna hitam. Suamiku menyerahkannya padaku. Kalung buat kamu, dek. Atas permintaan maaf sang ibu, dek. Tentu saja aku maafkan, karena sang ibu langsung yang datang ke sini untuk niat baik itu. Meski aku tidak bertemu, tapi kurasa mereka juga orang baik. Berhubung 3 anak laki-laki itu adalah bocah, wajar saja mereka suka jahil. Namanya juga anak kecil, dek, ucap suamiku tersenyum. Iya, tapi serem. Tawa suamiku pecah mendengar penuturanku. Tidak hentinya hari ini diberikan nikmat luar biasa. Si kembar dalam kandungan sehat. Bapak sopir truk sudah selamat. Dan lagi-lagi siang ini kami dikasih nikmat berupa emas, perak, dan baju gamis. Aku memandang semua isi bingkisan itu dengan raut bahagia. Suamiku tidak hentinya dari tadi, matanya selalu berkaca-kaca. Terima kasih. Hikmahnya di balik ujian pasti ada nikmat besar di belakangnya. Dek, bilang terima kasih kepada keluarga Mbak Kemuning. Gimana caranya? Kamu kan ada nomor WhatsApp-nya, cepat kirim pesan. Segera aku mengambil gawaiku di atas meja rias dan mencari nomor WhatsApp-nya. Kucek satu-satu isi pesan WhatsApp dan akhirnya aku tiba di nomor yang tertulis Mbak Kemuning. Foto profilnya tidak ada. Chat terakhir hanya waktu aku mengabarkan kalau kami sudah sampai di rumahnya. Segera aku mengirimkan pesan, siapa tahu nanti dapat balasan. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah kami sudah sampai dari 2 hari yang lalu. Terima kasih banyak atas bingkisannya. Titip salam sama Bu Aini dan Pak Haji Gofar. Kami berdua sangat suka. Tidak ada balasan dan pesanku pun hanya bercentang 1. Sepertinya nomor ini sudah tidak aktif lagi. Gimana dek? Centang 1, orangnya gak aktif. Kuletakkan kembali gawai itu dan menatap kalung yang sedang kupakai ini. Padahal alasannya orang tua Nadia memberi hanya tanda terima kasih karena sudah mengantarkan anaknya naik mobil. Sebegitu bahagianyakah menjadi seorang ibu saat melihat anak kita senang? Kutatap kalung dengan rantai perak ini di dalam genggamanku. Warna hitam kilauannya juga tidak kalah indah. Kalau ini aku mendapatkannya dari seorang ibu yang merasa bersalah karena sang anak telah berbuat jahil kepada kami. Aku tersenyum melihatnya. Kurasa aku juga tidak sabar menunggu kelahiran bayiku ini. Semoga kelak jadi orang baik, soleh maupun soleha dan menjadi pemimpin yang amanah. Dek, kenapa nangis? Ucap suamiku membuyarkan lamunanku. Terharu bang. Melepaskan gelang-gelang ini, kurasa kalau aku memakai gelang yang besar begini seperti sangat mencolok. Sedangkan kalung dengan permata hijau ini masih kubiarkan di leherku. Karena setiap harinya aku selalu memakai jilbab, jadi tidak kelihatan oleh orang secara langsung. Suamiku membereskan semua bingkisan ini dan kembali memasukkannya ke dalam plastik masing-masing. Kulihat suamiku memandang batu hijau itu serta memegangnya. Batu hijau apaan ini ya? Gumam suamiku pelan. Ukuran batu hijau itu kira-kira seperti sekepal tangan orang dewasa. Warnanya hijau seperti ada urat-uratnya. Batunya mengkilap dengan indahnya. Gak pernah sebelumnya aku lihat batu itu bang. Iya sama. Gelang dan batu itu sudah kubungkus kembali dengan kain putih itu. Lagi-lagi suamiku menatap emas batangan pemberian Bu Aini di alam gaib. Abang belum pernah lihat emas batangan seperti ini. Sama bang,
Semua yang dikasihkan oleh mereka sama sekali aku tidak pernah lihat sebelumnya, kecuali hanya baju gamis sama peci tadi. Akhirnya kini sudah terungkap tentang isi bingkisan plastik misterius ini yang sejak di perjalanan aku selalu penasaran. Rencananya akan kami jual emas batangan ini dan sebagian uangnya akan kami sumbangkan atau akan kami belikan sembako untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Bang, nanti kita jualnya kapan? Secepatnya dek, biar bisa dimanfaatkan orang lain juga secepatnya, jawab suamiku. Sekalian besok kita bawa batu hijau itu untuk menanyakan langsung ke toko emas. Oh iya, aku juga penasaran itu batu apaan. Jadi besok hari kami akan menjual emas batangan itu dan kami bagikan hasil uangnya atau kami belikan sembako untuk dibagikan. Rencananya juga sekaligus besok menanyakan tentang batu hijau itu. Kami berdua bersamaan membuang napas berat dan rebahan di atas ranjang. Buka bingkisan saja juga ngos-ngosan. Ramai ya bang, buka bingkisan begitu? Iya, abang suka, jawab suamiku terkekeh. Ujian kita melewati jalan itu akhirnya berbuah manis. Aku kira aku akan mati gara-gara kesasar. Kita nggak kesasar dek, benar saja jalan pintasnya. Kalau kita tidak melewati jalan pintas, mungkin kita sama dengan bapak sopir truk itu yang baru saja sampai. Dan kita sama sekali nggak dapat rezeki sebanyak ini, jelas suamiku. Seram begitu jalannya. Udah dek, kita sudah di rumah ini. Anggap saja kejadian kemarin itu hanya mimpi. Kami berdua rebahan di atas ranjang. Suamiku dari tadi tidak hentinya memandangi secari kertas itu. Entah apa maksud dari tulisan itu. Suamiku berulang kali membaca isi surat itu. Sebisa mungkin dia memahaminya. Sesekali dia bergumam sambil menatap surat yang tidak hentinya jauh dari tatapannya. Udah paham belum bang? Enggak, jawab suamiku tertawa. Apa jangan-jangan kita diminta untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ya? Kami berdua saling tatap, mencoba mencerna kembali isi surat itu, dan saling berteriak serta berpelukan. Alhamdulillah, ternyata jalannya sudah ditentukan, ucap suamiku sambil memelukku. Dia menangis bahagia karena yang ku tahu Bang Ilham sangat ingin pergi umroh. Sejak lama juga aku tahu dia menabung menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan jual kue. Setiap malamnya sebelum tidur dia tidak putus doa untuk bisa melaksanakan umroh ke tanah suci denganku. Rencana Allah itu lebih indah dibandingkan rencana kita sendiri. Sejak awal kami menikah 5 tahun yang lalu, Bang Ilham sudah bercita-cita untuk bisa melaksanakan haji ataupun umroh ke tanah suci itu. Ternyata nikmat sekali setelah penantian panjang kami mendapatkan hasilnya. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Rencananya kami akan mendaftar haji dan umroh dengan membawa ibuku, ibu mertuaku, bibi dan paman. Udah jangan menangis lagi bang. Abang terharu dek, jadi tidak sabar besok mau ke pasar untuk menjual emas batangan ini. Setelah membuka bingkisan dengan haru bahagia, kami berdua tertidur hingga terbangun ketika mendengar adzan asar. Kutatap wajah suamiku lekat-lekat, tangannya masih menggenggam kertas tadi. Aku melihat kalung yang melingkar di leherku juga masih melekat. Bang, bangun, sudah adzan asar. Astagfirullah. Kita nggak mimpi kan dek? Tadi kita buka bingkisan misterius itu, lalu kita akan mendaftar umroh, tanya Bang Ilham. Tidak bang, itu suratnya masih abang pegang. Alhamdulillah, abang takut kalau tadi itu hanya mimpi saja. Kami berdua bangkit dari tidur segera menunaikan ibadah sholat asar. Sedangkan Bang Ilham, dia berlari ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Aku keluar kamar untuk menonton televisi bersama ibuku. Di sana juga ada bibi serta paman. Pekerjaan paman adalah seorang guru SD. Jadi setiap sore beliau sudah ada di rumah. Ibu, mau nggak umroh? Mau banget. Tapi tabungan ayam ibu belum cukup, jawab ibuku. Ibuku memiliki tabungan besar berbentuk ayam jago. Beliau juga menabung seperti Bang Ilham. Setiap harinya selalu menyisihkan uang penghasilan jualan untuk bisa secepatnya pergi umroh. Suruh itu ayamnya bertelur emas bu, jawabku sambil tertawa. Kalau bibi sama paman mau nggak pergi umroh? Mau, rencananya paman akan jual mobil dulu buat biaya umrohnya, jawab pamanku. Lah kenapa dijual? Udah wajib Rim, paman juga udah niat begitu.
Kalau Bibi mau gak ikut? Pertanyaannya aneh. Pasti semua orang mau pergi ke sana. 3 buat tabungan ayam jago Bibi masih belum cukup juga dananya. Makanya harus dijual mobilnya. Aku tertawa mendengarnya. Ternyata tabungan Bibi lebih banyak dan kenapa sama-sama tabungan ayam jago? Kenapa ibu sama Bibi tabungannya harus ayam jago sih? Nanti kalau ada yang mau ngambil atau nyuri, jadi ayamnya bisa mematuk, jawab bibiku. Alah ngawur. Kami semua tertawa dalam kehangatan keluarga. Sore ini berkumpul menikmati pisang goreng serta dengan ditemani teh hangat. Sore berganti malam, malam berganti dengan pagi. Sehabis sarapan pagi kami bersiap-siap pergi ke pasar untuk menjual emas batangan ini. Bang, kita jual ketiga batangannya ya? Satu aja dulu, biar secepatnya jadi uang. Lalu biar cepat juga kita bagikan ke orang-orang agar mereka segera memanfaatkannya. Bang, aku mau beli baju ya? Iya, terserah saja. Kami berdua izin pamit kepada ibu ingin ke pasar karena sekalian ada yang ingin dibeli. Saat beliau mendengar izin kami, kulihat wajah beliau seperti keberatan. Mungkin beliau masih mengkhawatirkan kejadian kemarin. Bu, kami izin pamit ke pasar ya. Tenang saja, kami hanya sebentar. Dan kami berangkat pun pagi hari, bukan senja hari lagi. Iya, jangan lama-lama ya. Jangan pulangnya waktu sore. Setelah pamitan, aku dan Bang Ilham pergi menaiki motor. Kurasa aku dan Bang Ilham masih sedikit trauma kalau menaiki mobil mini kami itu. Bang Ilham juga santai saja membawa motornya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.